Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RRR Zahratus Saada. Saya sebagai guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MA Darul Ulum Purwokerto, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 di LPTK Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan mempraktekkan video pembelajaran yang bertema tentang materi Daulah Abbasiyah di kelas 10C. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang keras jawabnya, tak ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya 10EC ya, dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Ya, kita punya tepuk semangat. Ada yang sudah pernah tepuk semangat? Bagaimana? Ada yang mau menyontohkan? Ayo, tepuk semangat. Lesa. Oke, kita coba ya. Tepuk semangat. Semangat, oke? Ya, ayo kita coba bersama. Harus semangat semua, oke? Ya, yuk 3, 2, 1. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kayaknya sudah mulai semangat semua. Sudah mandi ya tadi ya? Ya, sudah sarapan? Sudah, alhamdulillah. Kita sekarang coba cek kebersihan dan kerapian kelas. Ayo, kelasnya sudah bersih apa belum? Oke, sekarang kerapian teman-teman di sebelah kalian, samping kiri, samping kanan, coba dicek. Ayo, yang belum rapi, segera merapikan diri. Dasinya, ayo jangan mencong. Kaos kakinya segera dipakai. Oke? Nah, kalau sudah rapi, sudah mandi, sudah semangat, tandanya kita sudah siap untuk menerima pelajaran. Oke. Kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa. Siapa yang biasanya memimpin doanya? Bersama-sama? Oke, ayo silakan kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah wa yassir wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke, ini tolong dibiasakan selagi atau kita kalau mau menjalankan sesuatu itu harus diawali dengan berdoa. Semoga nanti pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah ya untuk kita semua ya. Nah, amin. Nah, sekarang kita lanjut absensi. Ada yang tidak berangkat hari ini? Atau berangkat semua nihil? Nihil? Nihil. Oke, nihil. Ya, berarti ada 1, 2, 3. Oke, dari Mas Jawil Arham. Oke, Alexandro, Amalia, Ami, Andika, Anissa. Sebelum saya masuk pada pembelajaran hari ini, saya mau tanya, adakah yang masih ingat tentang materi kita minggu kemarin? Tentang apa, Cah? Ada yang masih ingat nggak tentang materi itu? Ada, oke. Coba dari materi kemarin, apa yang Mbak, siapa ya tadi ya? Mbak, bisa? Apa Mbak? Coba.
tentang sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Bisa dikatakan bahwa runtuhnya Daulah Umayyah itu sama dengan di mana tahun berkuasanya Daulah Abbasiyah, tidak? Ya, ya apa tidak? Iya, oke. Kita coba membaca sebuah hadis yang isinya tentang kepemimpinan. Bersama ya, dibaca ya. Ya, silakan. Kullukum Oke, artinya apa? Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung jawab atas semua yang dipimpin. Oke, paham nggak maksudnya? Paham ya, dimanapun kita nanti, kita semua adalah pemimpin. Ya, entah dalam kelas, entah nanti dalam sebuah kelompok kerja, ataupun yang lainnya. Ya, ini kita akan masuk dalam kegiatan inti pembelajaran. Di sini nanti saya akan menyetel video pembelajaran. Kalian perhatikan, bisa mencatat hal-hal yang penting. Nah, setelah itu nanti akan kita buat kelompok belajar. Gitu ya? Ya, kita bisa mulai untuk video pembelajarannya. Silakan diperhatikan. Bukunya sudah siap? Sudah? Ya, oke. Alat tulis dan bukunya bisa disiapkan dan bisa diperhatikan untuk video di depan. Selain sebagai saudara Abul Abbas, Ja'far al-Mansur selama perjuangan menggulingkan Daulah Umayyah menjadi tangan kanan dari Abul Abbas. Maka tak heran bila Ja'far menjadi orang kuat dan berpengaruh di lingkungan Daulah Abbasiyah. Tatkala Abul Abbas naik menjadi khalifah, Ja'far al-Mansur didaulat menjadi gubernur Armenia dan Azerbaijan. Dengan modal politik tersebut, Abu Ja'far al-Mansur begitu dibayar menjadi khalifah pada tahun 754 Masehi, langsung melakukan langkah-langkah mengatur politik dan siasat pemerintahan. Jalur-jalur pemerintahan kita terapi dan cermat, sehingga pada masa pemerintahannya terjalin kerjasama erat antara pemerintah pusat dan daerah. Begitu juga antara lembaga-lembaga lain yang ada pada waktu itu. Meski begitu, di awal-awal menjadi khalifah terjadi peperangan pemerintahannya. Sejumlah pihak memberontak terhadap pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, termasuk adalah Muhammad al-Munhan. Tahun 775 Masehi, Al-Mahdi dikenal sebagai seorang sangat dermawan dan pemurah. Beliau juga meneruskan program ayahnya memperluas Masjidil Haram di Mekah. Pada masa pemerintahannya, kondisi dalam negeri saat itu sangat stabil dan tidak ada satu gerakan pemberontakan penting dan signifikan di masanya. Al-Mahdi juga berhasil mencapai kemenangan-kemenangan atas orang-orang Bizantium, Romawi, dibantu anaknya Harun ar-Rasyid sebagai panglimanya. Oke, terima kasih. Itu tadi merupakan video untuk materi kita pada hari ini, yaitu tentang beberapa sosok-sosok khalifah dari Daulah Abbasiyah dan jasa-jasanya. Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira untuk video yang sudah saya tampilkan tadi? Ayo, yang ingin bertanya dipersilahkan. Kalau tidak ada berarti sudah paham semua. Mungkin saya yang bertanya lagi. Siapa tadi kalian menemukan sosok-sosok para khalifah siapa saja yang bisa dikatakan sebagai khalifah-khalifah terkemuka dalam Daulah Abbasiyah? Yang pertama, Abu Abbas al-Shafa. Oke, terus yang kedua, Abu Ja'far al-Mansur. Selanjutnya, Al-Mahdi. Terus, ayo, Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Oke, ada beberapa khalifah dari khalifah 1 sampai 6 tadi yang disebutkan ya. Tetapi pada kesempatan kali ini nanti kita akan mengambil sosok khalifah-khalifah yang bisa dikatakan terkuat ya. Di mana yang pertama yaitu Abu Abbas as-Shafa, yang kedua
Abu Ja'far al-Mansur, dan selanjutnya itu khalifah kelima yaitu Harun ar-Rasyid, dan selanjutnya yaitu Al-Ma'mun. Nah, 4 khalifah ini nantilah yang bisa dikatakan sebagai khalifah terkemuka, dan akan kalian cerna tadi ya, apa jasanya, apa pengaruhnya. Ngoten ya? Begitu ya? Nah, kalau sudah paham, ini nanti akan kita bagi menjadi 4 kelompok, ya, 4 kelompok, ya, di mana nanti kelompok pertama akan membahas tentang jasa dan keberhasilan dari Abu Abbas as-Saffah. Kelompok kedua tentang Abu Ja'far al-Mansur. Kelompok ketiga tentang Harun ar-Rasyid, dan kelompok keempat tentang Al-Ma'mun. Siap ya? Nah, ini sudah menjadi begini, ini 1, 2, 3, 4. Ini kelompoknya saya langsung tentukan ya, biar enak ya. Oke, bisa kembali menjadi 4 kelompok seperti tadi. Ya, silakan. Ya, ini langsung berpindah menjadi 4 kelompok. Ya. Kembali ke tempat 4 kelompok seperti semula. Tolong diperhatikan, ini saya akan sajikan tentang materi dari jasa-jasa khalifah terkenal ya. Setelah tadi kalian sudah melihat video ya, sekarang akan saya tampilkan PowerPoint-nya tentang materi jasa-jasa khalifah terkenal dari Daulah Abbasiyah. Nah, sudah ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, nanti saya akan bagi LKPD-nya sebagai tugas kelompok yang harus kalian selesaikan. Kelompok 1, nanti siapa? Abu Abbas as-Saffah. Kelompok 2, Abu Ja'far al-Mansur. Kelompok 3, Harun ar-Rasyid. Sana apa sini? Oh, situ. Oke, bisa diambil kelompok 3 ya, Harun ar-Rasyid, dan kelompok 4 siapa? Al-Ma'mun ya. Ini nanti harus kalian isi. Tolong diperhatikan untuk materi sebagai berikut, silakan diperhatikan. Ya, segera video sesuai. Oke, dapat. Oke, nah ini ya, gimana, ada yang mau ditanyakan? Coba tanyakan ya, bawah sini, coba ada yang mau ditanyakan. Nah, ini sudah. Nah, saya ini ya, malah ini dicari, terus ini kan sesuai ya, cuma 2 lembar, ini nggak usah. Ini nggak usah. LKS ada, bisa dicek. Oke, berada awal sama dengan per
Pertama, oke ya. Kurang nomor 10. Di sini ada. Pada fase keberapa? Diperhatikan, kalau Bu Jara bilangnya pagi, kalian 1 tepuk. Kalau siang 2 tepuk. Kalau sore tanpa tepuk. Ya, dicoba dulu ya, percobaan dulu. Pagi, siang, pagi, siang, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Guru Zara selaku penilai presentasi kami dan telah memberi kami isi untuk memulai. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bersedia mendengarkan presentasi kami pada hari ini. Kami dari kelompok 3, perkenalkan saya Fitri Sinusule dan rekan saya yaitu saya pada Syamila Elva, saya Alfred Yatina. Kami bertiga akan mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan beberapa prestasi menurut Arsyid Sayyidul Khalifah Abu Zubaidul Khalifah Daulah Abbasiyah. Ya, diperhatikan. Yang pertama, Harun Ar-Rasyid. Beliau pendiri Baitul Hikmah sebagai pusat pembelajaran dan peradaban ilmu pengetahuan. Yang kedua, beliau mengembangkan fasilitas-fasilitas sosial seperti membangun pasar dan pelabuhan sebagai pusat perekonomian. Yang ketiga, beliau mendirikan rumah sakit, lembaga perlindungan dokter dan farmasi sebagai wujud kepedulian masyarakat. Yang keempat, beliau menjalin hubungan baik dengan Eropa dan Asia. Selanjutnya, yang kelima, beliau mendorong perkembangan seni musik dan budaya sastra. Yang keenam, mewujudkan kedamaian, kesejahteraan bagi masyarakat.
Khalifah tidak ada P-nya bisa disimpan ya. Nah, adapun kesimpulan pada pertemuan hari ini yaitu mengenai apa tadi jasa ya yang ada pada para khalifah terkenal dalam daulah Abbasiyah. Kita bisa meniru, kita bisa menerapkan yang kita rasa itu bisa kita sesuaikan dalam masa-masa sekarang, gitu ya. Ya, misal contoh di sini ketua kelasnya siapa? Oh, Persema, wakilnya siapa? Persema. Katakanlah kamu jadi ketua kelas, pastinya kamu memiliki kebijakan yang berbeda dengan kebijakan kamu juga punya menjaga sebagai ketua kelas, ya kan? Tetapi di balik kebijakan yang berbeda, tentunya niat kalian sebagai pemimpin itu tidak lain untuk kemajuan kelas, untuk kemajuan kelompok yang kalian pimpin, gitu guys? Gitu ya? Ya, kira-kira ada yang masih belum paham kan untuk khalifah, jasa-jasa khalifah juga harusnya paham ya? Bisa dipahami semua? Ya, kita sampai pada kegiatan penutup. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Ada ya? Paham ya? Dan untuk hikmah pembelajaran kita hari ini. Dan silakan nanti di rumah kalian bisa mempelajari untuk pertemuan yang akan